Kanibal. Begitu dunia barat mengenal tanah Batak. Karena terdengar kabar, mereka membunuh dan memakan daging dua misionaris Amerika, Lyman dan Munson, yang dikirim ke Hindia Belanda. Topi kedua misionaris itu dikirim kepada istri mereka, dan kemudian hari, pada suatu saat, topi itu telah dikuburkan dengan upacara kehormatan di Boston. Dan sebuah tugu telah dibangun 75 tahun kemudian di tempat itu sebagai peringatan kepada kedua misionaris itu, di mana terpatri tulisan darah martir menjadi bibit-bibit gereja. Satu generasi kemudian, kapal Prince Hendricks dari pelabuhan New York tiba di Emma Haven atau Teluk Bayur. Di antara penumpangnya, Ralph Waldo Munson bersama istri dan kelima anak mereka yang dikirim Conference Michigan atas biaya sendiri untuk memulai misi gereja Masehi Advent hari ke-7 di Hindia Belanda. Tetapi Munson belum menetap di Batavia. Ia segera bergegas ke Padang untuk membuka sekolah di sana dengan harapan besar membawa kabar Injil ke tanah Batak. Di kota Padang, Munson membaptiskan buah sulung di Hindia Belanda, yaitu seorang pelajar Alkitab yang bernama Tai Hong Siang bersama pamannya. 6 tahun melayani di Padang, tiba saatnya keluarga Munson untuk pindah ke Australia. Tanpa disangka-sangka, mereka dijumpai seorang putra Batak, anak pendeta Bumi Putra HKBP yang baru saja tiba di Padang. Saya Immanuel Siregar. Saya pendeta Ralph Munson. Kesempatan ini telah dimanfaatkan Munson mengajarkan Alkitab kepada Immanuel. Tuan Munson, kami berasal dari keluarga pendeta. Ayah saya seorang pendeta dan saya bersekolah di sekolah pendeta. Dan kami tidak pernah mendengar tentang hari Sabat. Dan mengapa Tuan Munson mengajarkan tentang hari ke-7? Terima kasih Saudara Immanuel. Jika saudara membaca seluruh ayat yang ada dalam Alkitab, hanya ada satu hari perbaktian, yaitu hari yang ke-7, hari Sabat. Dengan sungguh-sungguh pemuda ini mempelajari Alkitab. Munson berdoa dengan tekun agar Immanuel dapat mengerti terang kebenaran Injil itu, dan Tuhan menjawab doanya. Sebelum keluarga Munson meninggalkan Padang tahun 1905 itu, Immanuel Siregar dibaptiskan. Semangatnya yang menyala mendorong dia kembali ke kampungnya di Munga Bondar, Sipirok, dan memberitakan kabar baik itu kepada sanak saudaranya. Meskipun sangat dibatasi oleh pemerintahan kolonial, ladang penginjilan di Hindia Belanda telah terbuka, baik di Padang, Medan, bahkan di Pulau Jawa. Misionaris dari Australia pun telah tiba di Hindia Belanda. Di antara beberapa misionaris yang kemudian datang adalah seorang yang bernama Petra Thunheim. 20 Januari 1910, Ralph Waldo Munson kembali ke Hindia Belanda. Kali ini di Surabaya. Munson berangkat menuju Sukabumi untuk memulaikan pekerjaan penerbitan. Sukabumi dipilih sebab posisinya yang strategis untuk menjangkau dua kota, Batavia dan Bandung sekaligus. Di Sukabumi, Munson tinggal dan mengajar orang-orang Tionghoa dan Belanda secara privat. Munson dapat merasakan betapa sulitnya memperluas pekerjaan Injil di Batavia. Tiba-tiba, Munson teringat dengan Immanuel Siregar, pemuda Batak yang cerdas, yang telah belajar di Eastern Training School Singapura. Munson menyuratinya untuk datang ke Batavia dan bergabung dalam pekerjaan penginjilan. Gayung bersambut, Immanuel segera berangkat ke Batavia. Semangat penginjilan Munson kini sudah menjangkiti bahkan merasuki Siregar. Keterbatasan Munson sebagai orang Amerika yang tidak disukai oleh Belanda menyadarkan Siregar bahwa dia harus menjadi tumpuan besar penginjilan di Batavia. Alhasil, dia menginjil tanpa rasa ragu dan takut, mengetuk pintu demi pintu rumah orang Belanda, orang Eropa lainnya, orang Tionghoa, dan para pribumi.
hingga dia bertemu dengan seorang bernama Peters, laki-laki pincang veteran perang dari Ambon di daerah Kuitang. Di rumah Peters inilah kelompok pendalaman Alkitab yang pertama di Batavia dipimpin oleh pemuda Siregar. Di saat hampir bersamaan, seorang pemuda dari Manado yang melarikan diri karena berkelahi baru saja menjejakkan kakinya di Batavia. Ketika sedang berada di Kuitang, dia mendengar bahwa di sebuah rumah milik orang Ambon sedang diadakan pendalaman Alkitab yang lain dari biasanya. Penasaran dengan kata orang itu, sang pemuda pergi ke rumah yang dimaksud, yaitu rumah keluarga Peters. Rantung, Samuel Rantung. Oh, saya Immanuel Siregar. Senang bertemu dengan Anda di sini. Mari, silakan. Pemuda yang bernama Samuel Rantung ini langsung terpesona dengan cara Immanuel Siregar menerangkan Alkitab. Gambar-gambar binatang dalam kitab Daniel dan Wahyu sangat menarik perhatiannya karena tidak pernah sebelumnya dia diajarkan tentang hal itu. Sejak saat itu, Rantung selalu ingin bersama Siregar, baik untuk mendalami firman Tuhan, juga ikut bersama-sama menginjil. Luar biasa sekali. Kepala dari emas itu. Berdua mereka menginjil di jalanan Batavia, membagikan traktat-traktat dan dari rumah ke rumah, serta mengajak mereka ke kelompok pendalaman Alkitab. Dan sekarang kita telah tiba pada penghujung dari mimpi Nebukadnezar itu, di mana kita telah sampai kepada zaman yang terakhir, di mana kaki itu. Setelah berkali-kali mempelajari firman Tuhan, pada tanggal 29 Maret 1911, 5 orang dibaptiskan oleh pendeta Munson sebagai buah sulung dari penginjilan yang dirintis oleh Munson dan Siregar. Mereka adalah Samuel Rantung, Nyonya Tan Beng Kwan, Tan Kuen Nio, Tan Tek Lim, dan Nyonya Haiman. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 April 1911, pendeta Munson mengorganisir kelompok sekolah sahabat pertama di Batavia. Sebelum kepulangan keluarga Munson ke Australia, di bulan Desember 1911, pendeta Munson kembali membaptiskan 9 orang lagi, termasuk Peters dan istri, juga Nyonya Tan Ek Yu dan beberapa kerabat Tionghoa lainnya. Karena sang istri harus menjalani pengobatan, pendeta Munson berangkat ke Australia. Namun, semangat penginjilan terus berkobar di Batavia. Petra Thunheim, seorang wanita Swedia yang sudah lanjut usia, tiba di Kirkstad atau Jatinegara untuk menggantikan pelayanan pendeta Munson di Batavia sebagai pengawas. Seiring bertambahnya anggota jemaat Advent, maka pengorganisasian jemaat pertama di Batavia terjadi pada tanggal 24 Juni 1912, 100 tahun yang lalu. Sehingga pada tahun 1912 sudah resmi berdiri Jemaat Tanah Tinggi atau Kramat Pulo, Kirkstad atau Jatinegara, dan Sukabumi. Dengan 3 jemaat ini, maka daerah Mision Jawa Barat diresmikan pada tahun 1913. Gereja, saya tahu you anak yang berbeda. Saya mau you bersekolah di training center di sini untuk belajar Bible di sana. You akan menjadi seorang guru Injil. You mau, kan? Petra Thunheim juga memperhatikan seorang pemuda Sunda bernama Direja yang kemudian dikirimnya ke Singapura untuk mengikuti pendidikan guru Injil. Jemaat sudah ada, kini mereka membutuhkan bangunan gereja. Oleh wanita ini juga telah dimulaikan pembangunan sebuah gereja di Tanah Tinggi atau Kramat Pulo. Thunheim segera mencari sumber-sumber dana, sekalipun hanya 3 tahun menjadi pimpinan daerah Mision Jawa Barat. Karena faktor usia dan kesehatannya, Petra Thunheim tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan di Batavia, sehingga dia harus pergi ke Shanghai untuk berobat. Selama di rumah sakit, wanita ini selalu rindu untuk pulang ke Batavia, menyaksikan peresmian dari gereja yang sedang dibangun itu. Setelah merasa sehat, ia pun bergegas menumpang kapal untuk kembali ke Batavia.
Namun Tuhan punya rencana lain. Tepat sehari sebelum tiba di Singapura, Petra Thunheim meninggal di atas kapal dan dikuburkan di Singapura. Untuk mengenang jasanya, bangunan gereja Keramat Pulo yang kemudian diresmikan pada tahun 1912 terpahat sebuah tulisan, In Memoriam of Sister Petra Thunheim. Pada saat itu, politik kolonialisme mulai ditentang di Nusantara yang disambut oleh pejuang kemerdekaan tiga serangkai, Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwari Suryaningrat. Semangat perjuangan ini menandai kebangkitan nasional 1908 yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Di masa inilah semangat memperkenalkan kebenaran Yesus bergelora di hati para pionir. Namanya Immanuel Siregar, datang dari Porsea, dari sekolah raja-raja. Dialah pergi ke Padang membuka satu persurakabaran, namanya Binsar Sinondang Batak. Tiap hari Sabat sore ke Batavia ini, dia singgah di Kuitang mencari orang Kristen. Semangat Immanuel luar biasa. Lalu kemudian di satu ketika ada seorang Manado, namanya Samuel Rantung. Dia berkelahi dia di kampung ini. Dia lari, dan pada akhir tahun 1911 dia dibaptis. Untuk generasi sekarang ini, biarlah mereka yang meneruskan pekerjaan Tuhan ini boleh membuat rencana kerja yang sebaik-baiknya, melihat daerah-daerah yang belum dimasuki dan menyerahkan diri sesungguhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan campur tangan di dalam mengurus perkembangan pekerjaan Tuhan di daerah DKI. Kami menyampaikan sebuah permohonan kepada Bapak Gubernur, ialah tentang pegawai orang Advent di pegawai di pemerintahan atau sekolah tidak dapat izin untuk libur pada hari Sabtu. Dengan adanya laporan ini, izin diberikan sebulan 2 kali libur. Kemudian pada tahun berikutnya sudah 4 kali sebulan boleh diadakan libur, dan akhirnya bukan hanya di DKI terjalankan libur ini, tapi diadakan sampai ke seluruh Indonesia. Kalau satu organisasi local mission menjadi local conference, itu adalah merupakan satu pertumbuhan atau kedewasaan. Jadi saya sangat bersyukur oleh karena kita bisa menjadi status conference seperti itu adalah oleh karena jemaat-jemaat kita dan pengerja-pengerja kita sudah lebih dewasa, baik secara berorganisasi dan secara kerohanian. Gereja kita membutuhkan pengerja-pengerja yang terampil dan yang betul-betul memiliki pendidikan yang cukup untuk melayani jemaat-jemaat kita yang betul-betul sudah sangat maju di dalam pendidikan mereka. Yang paling menarik saat saya pimpinan gereja di Conference DKI ini ialah pertambahan keanggotaan yang meningkat dari tahun ke tahun oleh keterlibatan anggota-anggota, guru-guru, dan penginjil literatur dalam memenangkan jiwa bersama dengan rekan-rekan pendeta dan gembala. Pada periode 2009 sampai 2011, walaupun pada saat itu Indonesia mengalami sedikit masalah ekonomi, tapi puji kepada Tuhan, pertumbuhan daripada persepuluhan dan persembahan itu cukup tinggi. Kita menginjil itu bukan hanya fokus kepada kelompok menengah ke bawah, tapi kita mencoba bagaimana mendekati kelompok menengah ke atas, karena mereka juga umat Tuhan. Saya melihat pada tahun 2007 itu ada baptisan 2000 lebih, sekitar 2022 jiwa baptisan. Dan hal ini belum pernah terjadi. Kelas pendalaman Alkitab itu 700 lebih. Pesan agar semua anggota gereja di Conference DKI Jakarta ke depan ini agar melibatkan diri untuk menginjil, berarti Yesus akan segera datang.
Jumlah anggota jemaat Gereja Masehatun hari ke-7 sekarang di Indonesia dari 1 menjadi 220.000 orang. Di antaranya ada sebanyak 32.000 orang berada di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami sebagai pemimpin gereja Masehi Advent hari ke-7 Conference DKI Jakarta dan sekitarnya sangat bersukacita bersama kita semua atas Injil kekal yang telah kita terima, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak cerita mengiringi perjalanan penginjilan di Batavia hingga menjadi Conference DKI dan sekitarnya saat ini. Salah satunya adalah kisah keteguhan iman seorang wanita Sunda yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis meskipun diancam oleh suaminya. Mami mau dibaptis. Benar? Mami mau gabung dengan orang-orang Advent itu? Benar, Papi. Mami ingin Papi jadi pembunuh. Kalau Mami mau Papi jadi pembunuh, tekad sang istri menjadikan pertentangan di antara mereka berlanjut hingga tiba saatnya dia harus mengambil sikap, suami atau Tuhan. Hari Sabat pada tahun 1920 di tepi pantai Laut Koja, dia memilih untuk mengikut Tuhan. Sang suami, Caleb Mandias, kemudian dibaptiskan di tempat yang sama. Setahun kemudian, dia meninggalkan Batavia menuju Singapura dan belajar di seminari kita untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja Injil. Dan 2 tahun kemudian, kembali ke Batavia, menjadi kepala penjual buku di Bandung. Selanjutnya, menjadi guru, pendeta, dan menjadi Bumi Putra pertama sebagai Ketua Uni Indonesia dari tahun 1942 sampai 1946. Boleh jadi pekerjaanmu akan berhenti oleh kematian, tapi kamu telah menyerahkan dirimu pada Yesus Kristus tanpa pamrih. Ia telah berjanji kepadamu dalam keadaan apa dan dimanapun kamu berada, Ia akan hadir, membantu dan menghibur kamu. Begitulah semangat penginjilan para misionaris yang datang ke Batavia. Para pionir kita, mereka bekerja bagi Tuhan, menginjil tanpa pamrih, bahu-membahu tanpa pandang bulu, suku dan ras. Batak, Manado, Ambon, Tionghoa, Jawa, Sunda, dan berbagai suku lainnya di Nusantara. Semangat penginjilan tak terpadamkan. Obor kebenaran terus bersinar, masing-masing dengan ceritanya. Namun semangatnya tetap sama, menginjil dan terus menginjil hingga hari Maranatha, Yesus datang kembali.